terkait krisis energi dan kebijakan subsidi energi, saya memiliki beberapa paparan singkat. Ya. Jadi yang pertama itu terkait tantangan krisis energi, kemudian yang kedua itu adalah arah kebijakan fiskal kita nantinya, yang terakhir itu terkait dengan kebijakan subsidi energi. Jadi mungkin kita mulai dulu kenapa ini bisa ada ancaman krisis energi. Jadi kalau kita lihat total konsumsi energi kita ini, terutama dalam beberapa tahun terakhir ini, itu untuk dikonsumsi oleh industri dan transportasi, dan itu cenderung meningkat. Nah, pertanyaannya adalah dari mana kita bisa memenuhi demand atau permintaan akan energi. Nah, supply-nya tadi sempat disebut beberapa kali, itu sebagian besar itu berasal dari batu bara dan minyak dan juga gas. Kita juga sudah punya energi baru terbarukan seperti dari solar panel atau dari angin atau dari air ya. Nah, sayangnya dalam beberapa tahun terakhir ini proporsinya malah cenderung menurun. Hal yang sama juga kita bisa temukan dalam hal supply listrik. Jadi untuk listrik sendiri kita memang masih sangat bergantung pada batu bara. Nah, kenapa ini bisa menjadi suatu hal yang berbahaya? Karena ini menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat tergantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber energi. Nah, ini sangat rentan. Kenapa? Karena yang pertama adalah tadi sempat disebutkan Indonesia merupakan negara net importer minyak itu sejak 2003 atau 2004 kalau nggak salah. Dan kemudian beberapa bulan terakhir ini harga komoditas termasuk energi itu cenderung naik. Nah, itu pasti memberikan dampak terhadap APBN kita. Nah, di sini pemerintah setiap tahunnya memberikan subsidi energi. Di grafik ini menunjukkan bahwa 2 tahun terakhir ini malah cenderung meningkat. 2020 itu cenderung menurun. Itu memang karena konsumsi energi menurun karena ada pembatasan mobilitas, pandemi, dan segala macamnya ya. Nah, tapi pada waktu pandemi ini sudah mulai beralih, transisi menjadi endemi, itu kan aktivitas ekonomi sudah mulai. Nah, itu konsumsi energi mulai naik. Nah, ini subsidi energi pun mulai meningkat. Bahkan di tahun ini, 2022, itu pemerintah sendiri sudah mengestimasikan akan menggelontorkan subsidi energi lebih dari 400 triliun. Nah, ini didominasi oleh kompensasi energi dan subsidi untuk bahan bakar minyak dan LPG. Nah, ini tentunya bukan sesuatu hal yang bagus ya. Kenapa? Karena subsidi itu sendiri biasanya itu salah sasaran. Artinya tidak tepat penerimanya. Misalnya di sini kita lihat bahwa penerima manfaat subsidi untuk listrik itu memang sebagian besar rumah tangga, 81%, tapi rumah tangga yang mana? Apakah rumah tangga miskin atau rumah tangga kaya? Nah, itu sebuah pertanyaan yang pemerintah sendiri harus bisa jawab. Nah, kemudian untuk penerima manfaat kompensasi ini industri mendominasi. Jadi untuk subsidi listrik sendiri, industri masih menerima cukup banyak manfaat kompensasi dari subsidi listrik. Nah, kalau kita bicara dengan terkait subsidi bahan bakar minyak, ini saya ambil contoh untuk Pertalite, ini kita bisa lihat bahwa rumah tangga yang terkaya itu malah cenderung mengkonsumsi lebih banyak Pertalite dibandingkan rumah tangga miskin. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya di Indonesia sendiri masih ada masalah bahwa subsidi energi itu belum tepat sasaran dan belum melindungi rumah tangga yang miskin. Dan Outlook 2002 mengindikasikan bahwa subsidi energi ini akan memberikan tekanan yang cukup besar untuk APBN kita. Nah, jadi bagaimana framework kebijakan subsidi energi kita? Tentunya
kita ingin dari sisi pemerintah untuk memiliki subsidi energi yang lebih tepat sasaran. Nah, ini tantangannya ada banyak ya di sini, ada risiko bahwa ada liabilities ya, ada penyesuaian harga, kemudian ada juga perubahan harga komoditas ya, yang akhir-akhir ini cukup naik, dan LPG juga dan solar masih didistribusikan terbuka. Nah, ini yang nomor 4 ini sangat penting ya, kalau kita mau memiliki subsidi yang tepat sasaran, itu kita harus punya data masyarakat yang valid. Nah, bagaimana kita akan melakukan reformasi? Tentunya nomor 1 itu terkait LPG ya. Ini kita memang harus menargetkan kepada rumah tangga yang membutuhkan. Itu biasanya di pemerintah kita berpikir untuk menargetkan rumah tangga yang 40% rumah tangga pendapatan terendah. Selain itu juga kita berusaha menargetkan untuk berdasarkan jenis pekerjaan, misalnya usaha mikro, nelayan, dan petani. Nah, untuk listrik sendiri, pemerintah juga berusaha memberikan subsidi yang tepat sasaran, terutama untuk golongan rumah tangga yang 450 volt ampere. Nah, untuk yang non-subsidi, berarti selain 450, itu pemerintah mungkin akan menerapkan apa yang disebut dengan tarif adjustment atau automatic tarif adjustment. Nah, yang terakhir adalah kita juga berusaha untuk mengintegrasikan antara subsidi listrik dengan subsidi LPG dengan kartu sembako. Jadi ini framework arah ke depan untuk subsidi energi. Nah, masalahnya bagaimana? Apakah di sini dalam hal ini dalam jangka panjang ya transformasi seperti apa yang kita butuhkan? Nah, tentunya kita menginginkan yang pertama tadi itu adalah tepat sasaran, yang kedua adalah kita akan mendorong ekonomi hijau. Mengapa? Karena kalau kita memperhatikan beberapa rekomendasi di sini dari KPK maupun BPKP ya maupun dari DPR, ini semuanya rata-rata setuju ya, ini harus subsidi itu tepat sasaran. Nah, apa yang akan dilakukan? Nah, yang pertama adalah untuk PLN ya. PLN adalah kita harus memadupadankan data ya yang dimiliki oleh PLN. Artinya data pelanggan itu terutama di rumah tangga 900 atau 450 itu harus sesuai dengan data penerima manfaat atau DTKS ya. Nah, ini harus dilakukan secara door to door ya. Jadi melibatkan kerjasama dari banyak kementerian. Kemudian untuk bahan bakar minyak sendiri, ya pemerintah ke depannya tentunya kita berharap bahwa konsumsi bahan bakar minyak seperti Pertalite ya itu harusnya berkurang. Kita pernah melakukan untuk premium ya, itu berhasil dikurangi untuk konsumsi di Jawa dan diganti ke Pertalite. Nah, mungkin ke depannya kita mendorong ke Pertamax yang angka oktannya lebih tinggi dan lebih menghasilkan emisi yang relatif sedikit lebih rendah daripada Pertalite. Nah, ini bisa kita lakukan kalau kita mengalihkan konsumsi misalnya dari premium ke Pertalite. Ini ada estimasi dari Pertamina bahwa adanya peralihan dari premium ke Pertalite itu akan mengurangi emisi karbon sekitar 16 juta ton. Berbicara mengenai kebijakan subsidi, itu memang betul sekali ya, itu agak susah, kita punya fiscal space yang terbatas, dan jadi kita memang harus betul-betul mengalokasikan subsidi ini ke kelompok masyarakat yang tepat. Nah, jadi kalau kondisi sekarang kita punya subsidi terbuka, ya semua orang bisa beli, mungkin nanti ke depannya kita akan menerapkan subsidi tertutup. Misalnya, beberapa minggu ini mulai ramai terkait Pertalite ya, untuk mengkonsumsi Pertalite itu harus ada terdaftar di aplikasi My Pertamina. Nah, mungkin itu nanti ke depan kurang lebihnya adalah kita akan lebih meningkatkan penggunaan data, terutama penerima subsidi yang lebih tepat sasaran. Dalam jangka pendek kita memang nggak punya banyak pilihan ya, artinya memang ada trade-off, apakah pemerintah akan membiarkan subsidi energi dicabut, inflasi naik. Nah, itu kan
dirasanya kurang tepat ya untuk saat ini ya Pak Denny, karena kondisi ekonomi global memang sedang dalam kondisi yang kurang bagus ya. Inflasi Amerika naik tinggi, di Eropa juga naik, nah itu semua karena masalah energi. Jadi kalau posisi pemerintah sekarang adalah tentunya kita masih berusaha melindungi rumah tangga yang rentan, termasuk memberikan subsidi kepada subsidi energi, termasuk subsidi ke Pertalite. Memang itu akan memberikan tekanan yang besar bagi APBN pemerintah ya, tapi untuk kondisi yang sangat singkat ini mungkin pemerintah berpihak kepada rumah tangga tadi. Jadi kita berusaha mengalokasikan subsidi yang cukup, terutama untuk rumah tangga ini, untuk jangka pendek ya Pak Denny. Untuk jangka panjang mungkin nanti secara berlahan memang kita harus mendorong subsidi yang tepat sasaran. Itu memang membutuhkan perubahan pola pikir juga, bahwa kita tidak bisa selamanya memberikan subsidi, ke depan pasti subsidi berkurang, dan harus ada juga mungkin kampanye ya Pak Denny ya, untuk kepada masyarakat untuk lebih sadar menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, dalam arti bahan bakar yang menghasilkan emisi yang relatif lebih sedikit ya, jadi juga berdampak baik buat lingkungan.